Halo teman-teman, selamat datang di Asal Usul Cerita. Hari ini aku akan menggambar dan mewarnai cerita Jack dan Pohon Kacang. Kalian bisa download gambar untuk belajar warna di deskripsi video ya. Dahulu kala, ada seorang ibu dan anak muda yang tinggal di sebuah desa. Anak muda tersebut bernama Jack. Kehidupan mereka tergolong miskin. Harta mereka yang ada hanya seekor sapi yang lama-kelamaan produksi susunya sudah berkurang. Menyadari hal itu, sang ibu pun berencana menjual sapi yang mereka miliki. Kemudian uangnya akan dipergunakan untuk membeli gandum. Rencananya, gandum tersebut akan ditanam di ladang dekat rumah mereka. Keesokan harinya, Jack membawa sapi miliknya ke pasar. Di tengah jalan menuju ke pasar, Jack bertemu dengan seorang kakek. Sang kakek menegurnya. "Hai Jack, maukah engkau menukar sapimu dengan kacang ajaib ini?" "Apa? Menukar sebutir kacang dengan sapiku?" kata Jack terkejut. "Jangan menghina ya, ini adalah kacang ajaib. Jika kau menanamnya dan membiarkannya semalam, maka pagi harinya kacang ini akan tumbuh sampai ke langit," kata kakek itu menjelaskan. "Jika begitu, baiklah," jawab Jack. Sesampainya di rumah, ibu Jack sangat terkejut dan marah. "Benar-benar bodoh kau. Bagaimana mungkin kita hidup hanya dengan sebutir biji kacang?" Saking marahnya, sang ibu melempar biji kacang tersebut keluar jendela. Tapi, apa yang terjadi keesokan harinya? Ternyata ada pohon raksasa yang tumbuh sampai mencapai langit. "Wah, ternyata benar apa yang dikatakan oleh kakek itu," gumam Jack. Lalu, dengan hati-hati, ia langsung memanjat pohon raksasa itu. "Aduh, mengapa tidak sampai juga ke ujung pohon ya?" kata Jack dalam hati. Tidak berapa lama kemudian, Jack melihat ke bawah. Ia melihat rumah-rumah menjadi sangat kecil. Akhirnya Jack sampai ke awan. Di sana ia bisa melihat sebuah istana raksasa yang mengerikan. "Aku haus dan lapar. Mungkin di istana itu aku menemukan makanan," gumam Jack. Sesampainya di depan pintu istana, ia mengetuknya dengan keras. Krek, pintu yang besar itu terbuka. Ketika ia menengok, muncullah seorang wanita yang besar. "Ada apa, Nak?" kata wanita itu. "Selamat pagi, saya haus dan lapar. Bolehkah saya minta sedikit makanan?" "Wah, kau anak yang sopan sekali. Masuklah, makan di dalam saja ya," kata wanita itu ramah. Ketika sedang makan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang keras. Tuk, tuk, tuk. Ternyata suami wanita itu yang sedang datang. Ia adalah raksasa pemakan manusia. Dengan cepat wanita itu berkata pada Jack, "Nak, cepatlah sembunyi. Suamiku datang." "Wah, aku pulang. Cepat siapkan makanan," teriak raksasa itu. Jack menahan napas di dalam tungku. Raksasa itu tiba-tiba mencium bau manusia. Lalu ia mengintip ke dalam tungku. Cepat-cepat istrinya berkata, "Itu bau manusia yang baru kita bakar kemarin. Sudahlah, tenang saja, ini makanannya sudah siap." Setelah makan, raksasa mengeluarkan pundi-pundi yang berisi uang emas curiannya. Sambil meminum minuman keras, lalu ia mulai menghitung. Tak beberapa lama ia mabuk dan akhirnya tertidur. Melihat hal itu, Jack segera keluar dari persembunyiannya. Sebelum pulang, ia mengambil uang emas hasil curian si raksasa itu sambil berjalan mengendap-endap.
Jack terus menuruni pohon kacang dan akhirnya sampai di rumah. "Ibu, lihatlah emas ini. Mulai sekarang kita jadi orang kaya. Tak mungkin kau mendapat uang sebanyak ini dengan mudah. Apa yang kau lakukan?" Lalu Jack menceritakan semua kejadian kepada ibunya. "Kau terlalu berani, Jack. Bagaimana jika raksasa itu datang untuk mengambilnya kembali?" kata ibunya dengan khawatir. Semenjak mendapatkan uang emas, tiap harinya Jack hanya bersantai-santai saja dengan uang curiannya. Tidak berapa lama, uang hasil curiannya pun habis. Jack kembali memanjat pohon kacang untuk menuju ke sana. Kau datang lagi. Ada apa?" kata istri raksasa itu. "Selamat siang, Bu. Karena saya belum makan dari pagi, perutku jadi lapar sekali." Ibu yang baik itu diam saja, tapi ia tetap memberi Jack makan siang. Tiba-tiba, duk, 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 terdengar suara langkah kaki raksasa. Seperti dulu, Jack kembali bersembunyi di tungku. Setelah masuk ke rumahnya, raksasa itu makan dengan lahapnya. Setelah itu, ia meletakkan ayam hasil curiannya ke atas meja sambil berkata, "Ayam, keluarkan telur emasmu." Lalu ayam itu berkokok, "Kukuruyuk." Ia mengeluarkan sebutir telur emas. Raksasa merasa puas. Ia minum sake sampai akhirnya tertidur. Telur emas. Wah, hebat, pikir Jack. Diam-diam ia menangkap ayam itu dan cepat-cepat lari pulang ke rumah. Dengan ayam petelur emasnya, Jack kembali bersantai-santai saja. "Daripada kau mencuri, lebih baik bekerja di ladang saja," kata ibu Jack. Karena tiap hari ayam itu mengeluarkan telur lebih dari seharusnya, ayam itu pun mati. Jack kembali lagi ke istana raksasa itu, dan lagi-lagi ia bersembunyi di tungku. Ketika raksasa laki-laki pulang sambil membawa harpa, sambil minum sake, raksasa berkata, "Hai harpa, mainkan sebuah melodi yang indah." Keajaiban pun terjadi. Harpa itu memainkan sendiri sebuah melodi indah. Lagu itu membuat sang raksasa tertidur. Jack mempunyai niat mencuri harpa itu. Ia pun mengeluarkan tangannya. Tapi, "Tuan, ada pencuri!" Tiba-tiba harpa itu berteriak. Raksasa itu pun terbangun. Ia segera mengejar Jack yang berlari sambil membawa harpa milik raksasa itu. Raksasa terus mengejar, menuruni pohon kacang. Ketika hampir sampai di bawah, Jack berteriak dengan suara keras, "Ibu, ambilkan kapak dari gudang. Cepat, cepat." Betapa terkejutnya sang ibu melihat sosok raksasa yang datang mengejar Jack. Ia gemetar karena amat takut. Begitu turun dari pohon, Jack segera menebang pohon kacang itu dengan kapaknya. Dengan suara yang keras, pohon kacang rubuh. Raksasa itu pun jatuh ke tanah dan mati. Ibu sangat lega melihat Jack selamat. Sambil menangis, ibu berkata, "Jack, jangan lagi kau melakukan hal yang menyeramkan seperti ini. Betapapun miskinnya kita, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dengan bersyukur kepada Tuhan, pasti kita berdua akan hidup dengan baik. Maafkan aku, Ibu. Mulai sekarang aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh," kata Jack kepada ibunya. Sejak saat itu, Jack bekerja dengan rajin setiap harinya sampai selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pesan moralnya loh teman-teman. Pesan moralnya adalah janganlah kita bermalas-malasan dan hanya mengharapkan segala sesuatu dengan cara yang instan. Karena segala sesuatu yang instan tidak akan bertahan lama. Sekian cerita dari aku, kalian bisa mendownload gambarnya di deskripsi video ya. Bye-bye.